Oh, siapapun bisa melaporkan. Siapapun yang Iya. melaporkan bisa. Mau binada yang melaporkan organisasi atau komunitas bisa, perdata organisasi atau komunitas bisa, bisa semua. Baik, baik. Cuman Setahu kita itu penyuaraannya. saya Nama lembaga. sebentar izin. Saya melihat perjalanan daripada Bang Yatmo itu dari dulu, terutama penggiat medsos atau konten. Nah, ketika melaporkan ini, apakah case-nya memang untuk dijerat secara pidana atau hanya untuk kebutuhan konten, menaikkan rating pribadi Pidana atau ada dong. endorse? Gimana pidana dong? Oke, pidana. Nah, ketika Konten pidana gimana ini sih? dilapor, sebentar, izin dulu. Kalau memang pidana yang dilaporkan, apakah yang dilaporkan itu sudah memenuhi unsur pidana? Oh iya dong, salah satu Siber Indonesia itu kan dulu kerjasama dengan kita. Banyak sekali dari organisasi yang melaporkan, salah satunya organisasi kami sebagai Kalau pensupport cyber melaporkan. berarti terkait dengan undang-undang IT ya, betul? ITE ya. Iya, iya salah Oke, satunya itu. baik. Kalau Itu begitu maksudnya untuk melaporkan, kriminal ya khusus. baik, baik. Untuk melaporkan kasus cyber atau undang-undang ITE, apa pembuktian yang dibutuhkan sehingga pelaporan ini bukan saja Nah, untuk publikasi, itu tapi memang untuk itu hak betul-betul penyidik itu, masuk bukan saya ranah pidana. menyampaikan. Iya Itu kan Bang urusan Yatno yang penyidik. melapor. Sebentar, sebentar. Penyidik itu, Bang, saya udah makan asam garam yang seperti itu, pelaporan-pelaporan. Yang namanya Terus, pidana tidak hanya datang ke tempat, ke kantor kepolisian untuk datang melaporkan tanpa kita membawa data, barang bukti dan memenuhi unsur pidana. Nah, saya ingin cek and cek ini, apakah ketika Abang tadi mengatakan mengakui sudah melaporkan, saya ingin cek and cek kebenarannya. Apa yang dilaporkan pidana oleh Abang terkait ITE? Apa unsurnya yang Abang ajukan? unsur ujaran kebencian lah salah satunya. Bang Sekarang Riki, ini saya mau nanya Bang Riki, sama Bang Riki ini yang monitor ngomong Bang Riki. siapa Bang Riki? Bang Riki ini selaku siapa? Selaku apa? Bang Riki monitor Bang Riki. Siap, siap. Ini selaku Sebentar. apa? Riki ini Saya selaku apa selaku ini? yang mendengar narasi Anda tadi mengecilkan kami sudah berbuat Walah, apa saya pikir dan Anda polisi. katanya Bang Saya Yatno pikir Anda sudah penyidik, asam garamnya sebentar, tahu. Anda sendiri itu yang Banget. memproklamirkan diri, maka kami menanggapi hak dong. Loh, Ya toh? urusan Jadi jangan sampai pembuktian, Anda ada menarasikan delik dan sesuatu lain-lain, tapi itu tidak ada urusan tanggung kami. jawab. Jadi itu namanya Tanggung hoak. jawab ini bukan tanggung jawab Anda, ini Saya di ini adalah bawah cerita masih apa yang sudah kami mendengar. lakukan. Sebentar, jangan berbelit-belit dengan saya. Saya bukan orang yang bisa dibelit-belit kalau sedang diskusi. Kita fokus narasinya. Coba Anda Abang on saya cam dengar deh. dari bawah. Niki biar enak. Abang Niki, mengatakan kamu ngikutin kalian saya lama, itu coba tidak on cam berbuat dulu. apa-apa. Sementara saya sudah aksi, sudah melaporkan. Yang namanya Niki, melaporkan coba ada kamu on dua cam dulu hal. deh. Saya tahu deh kamu kayaknya nih. Coba kamu on cam deh. Biar Buat enak. apa Kamu kan on malah cam om bikin kamu nih. keman? PT saya sudah jelas buat apa on cam om keman. Iya, Mau maksudnya on cam apa? aja biar enak gitu ngobrol. Enak Gak gitu. udah Kewajiban, gelap, gak ada saya kewajiban udah on gelap cam di di sini, gak kamarnya. ada kewajiban, gak ada kewajiban. Siapapun Oke, boleh. ya. Saya Sudah. hanya ingin Itu mempertanyakan hak hak saya. saya ketika Masyarakat saya simpati mendengar saya narasi sama. Anda. Ingin menganggap dirugikan, ada aspek hukum yang perlu kita adukan, kita buat aduan, Enggak, Anda tadi bicara laporan, yang namanya laporan itu sudah ranah hukum. Saya ingin uji kebenaran Anda, jangan sampai Anda membawa narasi tapi hoak. Ini nggak boleh seperti itu, apalagi Anda memponis kalian. Sebentar, kali nonton konten-konten saya. Santai dong. Santai. Kamu kalau pengikut saya lama, mestinya kamu nonton itu dokumentasi. Bisa santai nggak? Bisa santai nggak? Ketika saya di Mabes Polri, ada di channel YouTube saya. Kalau kamu pengikut lama saya kan pasti tahu kamu. Kamu berarti hoax kamu. Bohong. Nggak pernah, demi Allah saya nggak pernah. Yang ada itu Anda bikin gaduh di medsos. Demi Allah, saya tidak pernah menemukan jejak Anda di channel-channel melaporkan. saya itu udah lengkap. Tadi Anda ngomong pengikut saya lama, ngikutin saya lama, berarti Anda hoax. Ngikutin lama, saya tidak pernah Anda melaporkan ya, di lama publikasi. berarti kan di channel YouTube saya. Iya, Anda tidak pernah mempublikasi melaporkan, dipublikasi melaporkan pidana. Ya, lihat saja itu. Nah, sekarang Gus Arya, sebentar, Gus Arya, gantian ngomongnya. Gantian, sampai dulu gantian, jadi enak didengar. Jadi iya betul ya, nggak bisa gantian gitu.
Bisa nggak sih Bang Riki, gantian? mantap. Saya kan mau jawab, makanya kalau Riki tadi bilang ngikutin saya lama, kenapa kamu sampai enggak tahu konten-konten saya kan ada semua tuh. Aku melaporkan siapa, Cyber NKRI melaporkan siapa, sampai Itu dulu bersih Anda. dengan Egy Sujana. Baik, sekarang Ya saya kan? ya. Saya ya. Ya. Itu bukan Nah. narasi saya, itu narasi Anda tadi. Bahwa Anda sudah Lah. memvonis kami, kalian sudah berbuat apa? Sementara saya Lah sudah kalian berbuat berbuat apa saya tanya? melaporkan. Jawab sekarang. Kalian udah berbuat apa? Iya. Gantian, Gus Arya. Bang, Nanti satu persatu, gantian, Bang. Bang Riki lagi narasi, dengarkan Ya dulu. Allah. Sampai tadi diberitahu, katanya yang Dewasa kok dewasa aja. Malah nggak dewasa. Iya, Cari main diskusi yang medsos bagus. dari seperti dulu ini. tapi tidak paham cara Ahlaknya diskusi. dikedepankan dong. Ayo Bang Gimana Riki, lanjut. sih? Parah. Anda bicara, nanti saya bicara, selesai Anda 1 menit, giliran oke. tanggapi. Bisa nggak seperti itu? Bisa dong. Kenapa bisa, sih Bang. panik sekali? Nggak Betul, usah bisa panik lu dengan diam. saya. Jadi sekarang bukan saya yang harus ditanya, itu adalah keluar dari narasi Anda. Wajar kalau ada orang yang menanyakan pembuktian dari apa yang disampaikan Anda. Anda tadi katanya bicara, kalian ini sudah berbuat apa? Sementara saya sudah berbuat action melaporkan. Yang namanya melaporkan disebut-sebut ada kepolisian, berarti ranahnya pidana. Yang namanya di kepolisian tidak ada perdata tapi pidana. Ini harus diingat. Kemudian saya tadi didalami bahwa itu ada terkait dengan cyber dan undang-undang ITE. Nah, ini kami perlu validasi. Apakah benar apa yang dikatakan Anda, atau Anda hanya sok-sokan bilang begitu? Sementara Anda tidak tahu progres hukum itu untuk melaporkan ITE itu apa unsur pidana yang harus dipenuhi. Anda paham? Untuk melaporkan undang-undang ITE seperti apa? Atau Anda itu datang ke kepolisian hanya untuk mencari pamor saja, bukan untuk menjerat orang yang sudah menista agama? Karena kaitannya tadi Anda dengan penistaan agama katanya, ujaran kebencian, hoak dan sebagainya. Nah, silahkan tanggapi apa yang sudah Anda sodorkan ke kepolisian. Oke, saya jawab. Tapi jangan marah-marah. Anda mestinya itu tahu. Tadi pertama ngikutin saya sudah lama. Si Berenkari itu sudah melakukan apa? Kami sudah melakukan banyak. Semua terdokumentasi ada di konten-konten saya, bisa dicek. Saya bilang, kamu menyalahkan saya. Terus Arya tadi bilang, kami sudah melakukan apa? Ya saya tanya, lah Anda itu melakukan apa Riki selama ini? Sama kelompok-kelompok itu lakukan apa? Kalau apa yang saya sampaikan di sini, Oh, masih panjang, silahkan. kalau seandainya narasi-narasi yang saya sampaikan di sini tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya kamu klarifikasi dong. Kamu bisa tanyakan sama Mayor Brigjen Pol Suyudi yang sekarang jadi Kapolda. Waktu itu di penyidik beliau itu, kamu bisa tanya. Sekarang jadi Kapolda Banten tuh beliau. Kamu tanya dulu waktu masih Kombesnya itu, Kombes Rosidi. Kamu bisa tanyakan di Dir Pencegahan. Kamu tanya itu, Riki. Ya, banyak sekali dokumentasi saya. Bahkan SDM sekarang ini di Mabes Polri itu, Kombes Langgeng yang sekarang sudah jadi Brigjen Pol juga saya jadi saksi kok. Saya bisa mereferensikan semua kok. Ini ada tindakan-tindakan ketika kita mau membuat sebuah aduan atau laporan, entah itu perdata, entah itu pidana, entah itu pidana khusus. Ya, yang linknya, yang ranahnya itu ke Kominsus Polda, contohnya di PJM, Polda Metro Jaya umpamanya, ya, di PMJ. Contohnya seperti itu. Nah, ketika saya menyampaikan, lalu Riki sudah melakukan apa tentang Rizik, oknum-oknum Habib ini? Sudah. Nah, itu nggak usah muter-muter. Anda harus bisa buktikan Giliran juga. saya ya. Terlalu Ya, panjang saya- Anda. Terlalu panjang. Terlalu Lagi, panjang Anda. Udah sedikit Oke. lagi. Saya mau tanya, apa yang sudah dilakukan sama Riki? Jawab. Baik. Teman-teman, apakah yang dipertanyakan saya dijawab? Dia hanya sebuah cerita. Saya ingin membuktikan dia katanya sudah melaporkan ke polisi, artinya itu ranah pidana. Pidana murni yang terkait dengan undang-undang pasal yang dilaporkan, dan kebetulan itu cyber atau undang-undang ITE. Nah, siapa yang dilaporkan oleh Anda dan apa unsur pidana yang Anda angkat sehingga sampai saat ini progresnya tidak ada? Jadi kalau hanya omongan tapi progresnya tidak ada, apakah kami harus percaya?
Coba unsur pidana apa yang Anda laporkan tentang Habib Rizik? Tentang kaitan dengan pasal ITE. Silahkan. Oke. Kamu ada handphone 2 nggak? Saya kasih referensi. Kalau suruh cari-cari data, mustahil lah. Ya, semua data-data itu udah lama. Maaf, saya sudah beberapa izin dulu, sebentar, izin dulu. Hal pidana yang saya laporkan saya masih ingat semuanya. Bahkan sekarang di Polres Tangerang saya sedang melaporkan 284. Sebentar dulu. Maksudnya kamu searching, kamu minta bukti. Sebentar dulu. Kalau ada orang yang menanyakan ketika saya menyampaikan, memproklamirkan, saya sudah melaporkan anu, ketika ditanyakan pasti saya jawab, saya terangkan. Karena saya masih ingat, Anda ketika dijawab saya harus mencari lagi. Gimana sih? Kapasitas kamu sebentar apa, Riki? Sebentar bro, Wali Metro sebentar ya. Gantian narasinya gantian. Jawab aja. Tadi nggak dipotong kok. Kamu semua tahu laporan-laporan masyarakat. Sebentar. Tadi nggak dipotong sampean panjang. Makanya tadi sebelum saya naik, saya tanya waras atau tidak seperti ini yang terjadi. Saya seperti mendengar orang kurang waras. Secara psikologi aku udah tahu apa yang diucapkan kamu itu kedap semua. Nggak bisa membuktikan kamu. Ketika kalau saya harus mencari lagi, saya berarti nggak usah ketemu dengan Anda. Ini Anda yang menarasikan di sini, ketemu langsung dengan saya. Maka jelaskan oleh Anda di sini, bukan menyuruh orang mencari. Makanya Riki, kalau saya suruh ngadul data dari 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Nah ini Riki ini sebagai apa? Kamu penyidik atau apa? Anda yang ngomong di sini. Kalau Anda ngomong, Anda yang harus mempertanggungjawabkan omongan Anda. Iya, Riki sebagai apa? Pertanyaannya Riki. Saya sebagai pendengar. Saya sebagai pendengar, ketika Anda berbohong, saya wajib memvalidasi omongan Anda. Berarti yang Anda omongkan di Komal ini tidak punya pembuktian, tidak punya kebenaran. Anda berbohong, melaporkan pidana. Yang namanya melaporkan pidana itu sudah mutlak hukumnya, dan itu pasti harus ditindaklanjuti. Kalau konten semuanya ada, sudah gantian ngomongnya. Riki, kamu sebagai apa, Riki? Saya sebagai yang memvalidasi Anda, omongan Anda. Nah, kalau kamu ingin memvalidasi saya sebagai lembaga apa? Kamu penyidik kah? Kamu polisi kah? Aneh. Anda ngomong di Komal, didengar oleh saya. Kalau kamu bicara di Komal, kamu sudah saya kasih tunjuk. Apa yang diomongkan oleh Anda itu kebenaran atau pembohongan? Saya tanya. Jadi Anda ngocol dari tadi itu bohong, nggak bisa nerangkan Anda. Sudah. Bohong berarti. Sudah, makanya kamu lihat kontennya, kamu searching, Sergi, kamu jangan menghindar. Saya sudah ketemu dengan Anda di sini, Anda terangkan Rizik ini yang dilaporkan apa, tentang apa. Kamu minta data. Anda katanya melaporkan Rizik. Anda katanya melaporkan Rizik. Tunjukkan apa yang dilaporkan Rizik ini kepada kepolisian. Moderatornya centang biru semua dong, Pak Nur. Ini nggak bisa, Pak Nur. Gimana? Saya tunjukkan, Riki. Saya tunjukkan. Kamu santai aja, nggak usah panik. Saya tunjukkan. Yang panik siapa? Yang panik orang yang panik, orang yang panik tuh. Intinya Arya sekarang ini nggak bisa kasih bukti, nyuruh searching, entah searching nanti terbukti atau Assalamualaikum. Sekarang kamu saya nggak punya bukti, gimana sih? Bukan, kamu nggak bisa kasih bukti sekarang kan, nyuruh searching kan, gitu loh. Nah, gini loh, bukti itu begini, ada dokumentasi contoh berupa video di channel yang sudah saya upload, yang sudah saya unggah, atau bukti tertulis, contoh ketika kita membuat sebuah laporan atau aduan distempel oleh pihak kepolisian, ini adalah bukti laporan atau bukti aduan. Jadi gini loh, bukti yang diminta. Ini saya jelaskan dulu. Nah, kalau ini Anda mau minta data yang mana? Data yang sudah
Anda tadi bicara katanya sudah melaporkan Tadi itu memancing tadi Bang Arya. Tadi Anda memancing. Apa yang sudah kalian lakukan ini? Jawaban kami pengen tahu Ini gitu SDM, loh. ini SDM. Ya, Kalau saya ngomong itu bisa buktikan, cuman Anda itu cuma narasi doang. Mana Gini, buktinya? gini. Arya mungkin bisa buktikan, tapi tidak di sini, tidak sekarang, ya kan? Maksudnya gini. Sekarang pun bisa. Saya buat aduan, saya melaporkan seseorang, saya kasih buktinya tertulis. Bukan itu. Stempel dari Mabes Polri, stempel dari Polda Metro Jaya, saya udah buat beberapa laporan. Di narasinya itu Rizik dan Bahar yang sampai laporkan tadi, dan kami menanyakan tentang apa pelaporan itu, gitu loh, tentang apa? Iya, saya itu udah ngomong, saya sudah pernah melaporkan. Bukti tertulisnya ada, bukti di kontennya ada. Ya udah, apa Rizik ini dilaporkan apa, tentang apa oleh Anda dilaporkannya? Ini Bang Riki tadi dia udah bilang ujaran kebencian kata dia kan. Oke, Ini baik, ujar balik dari tadi sudah ada unsur-unsur ujaran kebencian kita laporkan. Ya, ujaran Dulu kebencian waktu ini ketika COVID-19 Anda datang ke kepolisian. kita laporkan Sebentar juga, sudah ada dulu, bukti-buktinya. Yatno, kamu ini dari tadi ngomong terus. Kita itu yang apa Terus maksudnya? giliran saya ngomong kapan, Yatno? Pak Nggak usah Nur, panik. Pak Nur yang terhormat, kalau Ini sumber daya. mengajak orang Ini yang SDM diskusi, itu usahakan orang yang pintar, jangan orang bodoh seperti ini diajak diskusi. Aduh, malu Yang kamu ada Yatno. kamu- Ini di publik Yatno, banyak yang melihat ini. Diskusi itu 530 ada orang aturan ini. mainnya. Baik. Sekarang ganti saya lagi dengan Yatno ya. Bentar. Tolong Yatno itu Nur, instruksi buat dibenerin, Pak Nur. Centang biru semua Pak Nur, nggak bisa mute ini. Pak Nur biasa kok. Pak Nur senang ini. Cara-cara seperti ini senang Pak Nur ini. Mbak sampean disungkani wong akeh, Mbak. Tertib sing apik gitu loh. Jadi ono Tolong dua gitu 500 loh, Mbak. loh. Itu ada moderatornya, ada moderatornya. Saya cuma Sebentar, berpesan sebentar. begini Yatno, ini Centang biru ada semua ya. 519 orang Saya ingatkan penonton. lagi Pak Nur, jangan Malu sampai kamu, orang Yatno. bodoh diajak diskusi. Itu melanggar aturan main itu. Silakan. Sudah. Biar dilanjutkan. Emang gampang melaporkan ke kepolisian? Jangan-jangan Anda itu hanya untuk publikasi, mencari konten. Riki, kamu itu Yang katanya, namanya ke kepolisian kamu di sini tuh hanya diterima. sok intelektual, Hei, tapi Yatno, Oke, diam saya dulu, tanya, Yatno. laporan Yatno. Anda Masyarakat bentuknya itu LP atau pengaduan? Saya tanya. aduan. Hah? Aduan. Pengaduan Laporannya berarti berbentuk baik, aduan. baik. Aduan berarti kalau pengaduan Anda sendiri sudah memahami bahwa unsur pidananya tidak memenuhi, betul? Ya tahu dah, kan harus diuji dulu gimana sih? Kok saya Oh, yang nggak mutlak? bisa. Kalau pidana itu mutlak. Penyidik yang nanti bisa menemukan dengerin. Harus Kenapa diuji harus dulu. ada Kamu sok perbedaan intelektual tapi pengaduan? nggak ngerti Dengerin hukum. dulu. Nah, ini takut dia kalau sudah bab ilmu dia takut. Yang namanya Ini gimana? pelaporan itu, terus. Ayo. Dengerin dulu penjelasannya, bisa diskusi Panik, nggak sih kayak gini panik. nih? Panik. Riki, Izin nggak, Bang? sejak kapan? Oke, sekarang gini. Ini Riki, saya Satu menit. Satu persatu Yatno, Sejak Yatno, kapan? satu persatu, Halo. Orang Yatno, yang itu dipastikan nggak ada delik hukum sejak kapan, Riki? Jangan so intelektual deh masalah hukum. Dengerin. Assalamualaikum. Yang Saya namanya dari- sudah memenuhi unsur pidana bukan pengaduan, tapi itu LP. Bang Riki, izin Bang Berarti Riki. Anda dengan sebentar Bang Onga. Kalau Anda melaporkan secara pengaduan, Anda itu hanya publikasi, hanya masukin aja ke kepolisian, mau dilanjutin mau tidak terserah. Unsur pidananya Anda sendiri tidak tahu kuat dan tidaknya sudah memenuhi atau belum. Kenapa bisa Saya diterima jawab, pengaduan? Rebutan. Kalau saya melaporkan sesuatu, Pak Nur. unsur Saya pidananya jawab, sudah Pak Nur, Riki. jadi kan biru semua. Saya nggak bisa mute nih. Kalau rame nggak bisa mute.
dibirukan semua moderatornya. Ricky, saya jawab, kamu jangan terocos terus sok intelek, kamu tahu hukum ya. Begini Ricky ya. Kamu juga orang mau ya. melaporkan Yang nyerocos siapa? Yang nyerocos siapa? Orang itu mau melaporkan sesuatu, itu bisa diproses berbentuk LP atau aduan, itu yang tahu adalah sebentar, Arya, sebentar, Gus. Begini. Disinyalir pelaporan itu palsu dan sekarang sampean satu kolam dengan Rizik Syihab. Ini yang kami perhatikan. Ya kan? Jadi kalau memang sampean melaporkan Rizik Syihab dan Bahar Smith, intinya gini, sekarang sampean satu kolam dengan mereka. Kamu tidak melakukan tadi Atno itu kamu tidak melakukan apa-apa itu sedangkan ada provokasi Rizik Syihab itu Anda nggak melakukan apa-apa, cuma gedabu saja. Tadi Mas Riki nggak ada bukti sampai melakukan sesuatu. Kalau kami sudah banyak, Anda nggak ada bukti itu. Ini hanya asumsi dari sumber daya rendah, SDM rendah, ini udah. Bukan masalah coba. Anda nggak melakukan apa-apa, nggak bisa. Dan itu yang melaporkan sekarang sampai satu kolam. Banur, tertib satu tuh Banur. Saya dulu Mandur sebentar. Ya, ditertibkan. Anda itu nggak melakukan apa-apa, jangan so intelek di sini. Sebentar. Ini siapa lawan siapa sekarang? Assalamualaikum Bang Arya. Ayo. Oh ya, sebentar, saya tata sebentar. Saya dari Padang. Nah, dari orang Sumatera Barat nih. Saya mau tanya nih, Bang Arya tadi mengaku udah melakukan ya, tapi bukan secara pribadi dengan organisasi. Yang saya tanya secara pribadi, Bang Arya apa yang Bang Arya lakukan secara pribadi loh, bukan secara organisasi. Tadi kami loh, dia yang diminta sama Bang Riki tadi juga nggak dibahas sama Bang Arya. Apa kelanjutannya, apa bukti konkretnya, bukan data yang diminta Bang Riki, itu bukan data yang dimintanya. Yang dimintanya apa bentuk jadinya gitu loh. Setelah dilaporkan sama Bang Arya, apa tindakan polisinya, ada nggak tindak lanjutnya? Kalau nggak ada tindak lanjutnya, benar nggak itu ada laporan apa enggak? Kan gitu Bang Riki yang disampaikan Bang Riki. Ya udah itu aja saya. Nah, tolong jawab Bang Arya. Silakan jawab, buka mute-nya. Dia bisa jawab ya. Oke, paham saya. Kalau untuk secara pribadi, kami sudah lakukan itu, mengkanter, mengeluarkan buzzer-buzzer, para influencer. Dulu kita punya tim juga ya, orang-orang YouTuber ya. Ada sekitar berjumlah 60 orang. Kita lakukan pengkanterisasi. Mengkanter dari narasi-narasi ujaran-ujaran kebencian. Terus ada propaganda, provokasi ketika ada Natal, contohnya. Rizik Syihab dia memprovokasi gereja-gereja akhirnya di sweeping pas Natal di mal-mal di sweeping. Itu secara pribadi kami lakukan kanter pencegahan. Ini secara pribadi. Buktinya ada di mana? Buktinya semua ada di konten. Semua resiko-resiko itu kita lakukan. Digerebek sama orang-orang FPI ya sudah sering. Ada di YouTube semua tuh, Anda bisa lihat. Ini secara pribadi nih, bukan organisasi. Kalau organisasi ini wadah yang saya buat ketika ada sesuatu kita bisa berkontribusi membuat aduan-aduan yang seperti saya diskusikan tadi sama Riki. Cuman ternyata Riki kan nggak tahu hukum, dia hanya sok intelektual. Dipikir aduan itu tidak usah berasumsi ya, sok paling pinter Yatno. Jadi aku nggak segan sama kamu. Faktanya kalian cuman ngelawan diskusi saya. Aku nggak segan lagi sama kamu. Pak Nur, jadiin moderator itu, masa moderator nggak ada centang birunya, nggak fungsi jadi moderator? Masa gimana cuma diskusi sih? sama Arya semuanya aja pada emosi. Di centang biru semua dong. Yang emosi dari tadi itu siapa? Aku dari tadi nggak emosi, malah ketawa-ketawa. Aku melihat wali medsos. ilmu Yatno ini seperti itu, aku malah ketawa-ketawa. Aku dari tadi. Sekarang gantian siapa lawan wali medsos? Nggak berisi. Siapa yang melawan wali medsos? Hadir. Ini yang namanya digilir aja Pak Nur, digilir aja siapa aja boleh. Sebentar. Pertanyaan buat Bang Alien aja ya. Bang Alien dari tadi ingin bertanya mungkin Bang Alien. Ini dibirukan semua dong Pak Nur moderatornya. Aku nggak bisa apa-apa, moderator masa nggak berfungsi. Ingat kalau menghadapi Yatno, jangan dibawa digeser topik ya. Dia keinginan dia kemana-mana capruk, itu keinginan dia. Ingat, jangan digeser topiknya.
Ricky, Nggak bisa, katanya Kang kamu Bang. paham semua, ternyata tendensi kamu Kalau kebencian dulu sama menghadapi saya. Yatno, Kemana-mana ya, jangan no. dikabulkan. Kamu Udah. asumsi Tetap terus dari fokus. tadi. Biar Tetap mereka fokus. berdoa, Ricky, so biar intelektual mereka kamu. berdoa, biar. Satu-satu. Kamu lo nggak ngerti coba apa-apa. satu-satu. Kamu tuh, aduh, saya anggap SD rendah Kayak kamu. kayak nggak di pasar. Satu-satu saudara. Kamu on cam nggak berani, apa nggak berani? Nggak bisa mute masalahnya. Dari tadi masalah kan personal. Yatno tadi mengatakan bahwa personal yaitu si Ricik pun juga. Tapi ketika kita membicarakan masalah kajian nasab, itu general, itu semua. Karena di situ poinnya adalah ketersambungan. Nah, jadi masalah ketersambungan itu ya otomatis semua yang orang yang arahnya itu ke Ubaidillah otomatis itu kena semua, tidak memandang orang itu baik ataupun tidak, karena ini sifatnya adalah keturunan. Nah, itulah yang dikaji selama ini. Jadi tidak ada tendensi kebencian apapun terhadap Tuhan ini, tidak ada. Yang kita tanyakan selama ini adalah ketersambungan selama ini. Toh mungkin tadinya itu maksudnya respon dari sebuah pengakuan, tapi pengakuan itu tidak mencerminkan apa yang dia aku. Paham nggak yang saya maksud ini? Pengakuan tapi sikapnya ataupun perilakunya itu tidak sesuai dengan tokoh yang dia akui. Nah, itulah yang menimbulkan trigger untuk meneliti apakah klan ini tersambung dengan orang yang selama ini kita muliakan di dunia ini. Itulah awalnya di situ. Jadi bukan masalah kebencian, saya nggak suka ini, saya nggak suka itu, bukan itu awalnya. Jadi ketika semua itu terus diteliti, menyasar ke semuanya, ya itu sah-sah saja. Karena itu sebuah penelitian, tidak ada yang dilanggar di situ. Nah, responnya harusnya kalau merasa dia orang yang memang benar-benar ketersambungannya, suguhkan datanya. Nih loh, Ai, saya punya data ini, ayo kita adu. Itulah diskusi. Diskusi itu untuk menuju suatu titik ketika ada dua data yang berbeda. Beda dengan dengan debat mah bisa dikatakan untuk memperkuat argumentasi kita. Itu debat. Tapi kalau diskusi itu sifatnya untuk menentukan titik kebenaran. Tapi kalau debat adalah kita berargumen sekuat mungkin dengan dalil kita untuk mempertahankan dalil kita supaya menang. Itu debat. Lah Anda selama ini mau debat apa mau diskusi? Itu loh yang kita pertanyakan sekarang. Jadi jangan sampai kita itu ngawur dalam berdiskusi itu. Keluar dari topik yang ada. Cobalah berdewasa dalam berpikir. Kalau kita menentukan suatu titik kebenaran, yo monggo legowo masing-masing, pihak Habib maupun pihak Imam. Ya mungkin nanti kita nanti saya lagi, silakan Mas. Apa sih area? Oke, saya jawab Alien. Oke, monggo. Makanya dari awal itu diskusi itu tadi saya tanya, ini mau bicara nasab atau masalah perilaku? Jawabannya tadinya nasab ke perilaku, akhirnya saya jawab tentang perilaku. Nah, kalau Anda mau diskusi dengan saya yang ilmiah tentang nasab, ya saya akan jawab. Anda mau pertanyakan apa, mau diskusi apa dengan saya? Mau nasab yang dikaji sama Imaduddin, ayo kita diskusi. Artinya jangan begini, mentang-mentang ada sebuah yang namanya kajian tesis, lalu Anda yakin itu sebuah kebenaran, sedangkan kebenaran itu sendiri harus diuji. Betul nggak ini, bener nggak ini gitu. Terus harus ada hak yang menghakimi.
Hakim tertinggi siapa ini yang apa? Ketika ada kajian tesis yang dianggap benar ini setelah dikaji, apakah itu betul benar? Sampai hari ini aja PBNU masih menolak, MUI menolak. Semua unsur-unsur tidak ada statement PBNU menolak. Ya artinya tidak mensohihkan dari apa yang diteliti oleh Imaduddin. Makanya Arya, kalau berkata itu kalimatnya ditata dulu supaya nanti asumsinya tidak liar. Anda berkata aja pakai asumsi, gimana sih? Bukan asumsi, saya itu minta pembuktian. Enggak, sebentar. Tadi Anda mengatakan PBNU menolak. Itu kapan statement itu muncul? Kok Anda saya rasa begitu? Salah satu tokoh figur ya dari PBNU yaitu Kiai Miftahur Ahyar. Apakah itu bentuk dari suatu institusi? Itu bentuk dari ormas? Itu salah satu, walaupun tidak mengatasnamakan PBNU. Enggak pernah ada dari PBNU siapapun yang menolak. Itu menunjukkan saya diskusi dengan siapa, jangan keroyokan. Saya diskusi dengan siapa, jangan keroyokan. Ayo dengan saya. Ini sama saya. Ayo turun semua. Dari dulu